Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada banyak rekan Taois tahap integrasi tubuh tengah dalam ras manusia dan iblis kita seperti kita, tetapi hanya sedikit yang berhasil mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Jika saya ingat dengan benar, rekan Daois Han mencapai tahap integrasi tubuh tengah belum lama. Tingkat perkembangan ini terlalu luar biasa. Bahkan tokoh paling legendaris dalam sejarah dua ras kita kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengannya. Biksu Buddha Jin Yue setuju. Justru karena bakat luar biasa rekan Daois Han, maka langkah ini akan semakin sulit baginya untuk diambil. Setelah waktu sesingkat itu, fondasinya tidak bisa begitu kokoh. Itu akan meningkatkan kesulitan membuat terobosan ini, kata pria tua berjubah putih itu. Hehe, kita semua hanya berspekulasi di sini, belum terlihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Mungkin rekan Taois Han akan memberi kita berdua kejutan besar, Biksu Buddha Jin Yue terkekeh. Saya tentu berharap demikian. Jika kultivator integrasi tubuh akhir lainnya dapat mendukung kota kita, maka akan jauh lebih mudah melawan pasukan iblis. Kekuatan rekan Daois Han sebagai kultivator integrasi tubuh tengah sudah sebanding dengan kekuatan seorang tahap integrasi tubuh akhir. Jika dia berhasil dalam terobosan ini, dia kemungkinan besar bahkan akan dapat menghadapi klon leluhur suci dalam pertempuran, renung pria tua berjubah putih itu. Memang, sebelum turunnya tubuh sebenarnya dari leluhur suci ke dunia ini, klon mereka akan menjadi makhluk yang paling kuat dalam pasukan iblis. Jika ada cara bagi rekan Daois Han untuk menahan mereka, maka kita dapat mengabaikan rencana awal dan fokuskan upaya kita untuk berurusan dengan para penguasa jahat itu, kata Biksu Buddha Jin Yue saat cahaya dingin melintas di matanya. Pria tua berjubah putih itu mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik ke arah fenomena yang terjadi di kejauhan lagi. Pada titik ini, awan api di atas telah berubah menjadi lautan merah tua yang menutupi hampir seluruh langit, dan di bawah awan api, serangkaian rune raksasa dengan warna berbeda mulai terbentuk. Rune ini memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di saat berikutnya, melonjak ke arah awan yang berapi-api. Suara mendengung keras terdengar dari awan yang berapi-api, dan mereka mulai bergolak lebih keras. Setelah rune raksasa bersentuhan dengan awan, suara mendesis yang aneh terdengar, diikuti oleh rune yang mulai runtuh. Mereka telah sepenuhnya ditekan di bawah awan. Sebuah harum dingin tiba-tiba bergema di seluruh ruang, diikuti oleh sosok humanoid buram yang tingginya lebih dari 10.000 kaki muncul di tengah kilatan cahaya biru, lalu menunjuk ke atas beberapa kali secara berurutan dengan tenang. Riak tak terlihat mengalir melalui ruang di atas, dan kecepatan di mana rune raksasa diwujudkan dipercepat lebih dari 10 kali lipat. Jutaan rune muncul hanya dalam beberapa tarikan napas, lalu melonjak ke atas seperti air terjun terbalik. Namun, awan yang berapi-api tetap teguh seperti sebelumnya, bahkan melawan peningkatan drastis masuknya rune raksasa. Baik awan api maupun rune raksasa meluas dengan sangat cepat. Namun, proyeksi humanoid raksasa itu tampaknya menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba dia menyapu lengannya ke arah awan api dari jauh. Meskipun itu hanya sebuah proyeksi, serangan yang dilepaskannya memicu ledakan keras yang mirip dengan petir tumpul. Proyeksi humanoid biru hancur dalam sekejap, tetapi ledakan besar kekuatan tak terlihat melonjak dengan mudah ke awan sebelum segera meledak. Serangkaian ledakan terdengar secara berurutan, dan sebuah lubang raksasa dengan diameter lebih dari 1000 kaki muncul di dalam awan. Beberapa rune raksasa di bawah langsung melonjak melalui lubang di awan. Setelah itu lubang itu disegel. Rune itu menyatu untuk membentuk rune besar lainnya yang berukuran sekitar 1 akre, dan secara bertahap diubah menjadi bentuk yang substansial. Namun, tepat pada saat yang genting ini, awan gelap mulai muncul di atas awan yang membara.
Awan gelap ini kemudian berubah menjadi serangkaian Wims hitam raksasa di tengah rentetan ledakan petir. Botol petir perak yang sangat tebal mulai muncul di atas tubuh Wims ini. Ada 81 dari mereka. Itu luar biasa. Aku ingat kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir yang aku saksikan di masa lalu hanya memiliki 36 Wims. Seru biksu Buddha Jin Yue. Sedikit keheranan juga melintas melalui pria tua berjubah putih itu setelah melihat ini, tetapi dia berkata dengan tenang, aku bertanya-tanya bagaimana rekan Daois Han akan menghadapi kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Jika ada kecelakaan terjadi, dia bisa dengan mudah terluka parah dan gagal membuat terobosannya. Sayang sekali kami tidak dapat membantunya selama proses ini. Jika tidak, mungkin masih ada harapan baginya. Dia sepertinya sudah yakin bahwa Han Li pasti tidak akan mampu melampaui kesengsaraan ini. Tidak perlu terlalu khawatir, saudara Gu, rekan Daois Han pasti punya alasannya untuk mencoba terobosan pada saat seperti ini. Mari kita tunggu dan lihat sekarang, biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan serius. Tepat pada saat ini, gemuruh petir lainnya meletus, dan beberapa puluh sambaran petir emas jatuh dari atas, yang masing-masing setebal tangki air. Petir menembus langsung melalui rune besar dan awan yang berapi-api, lalu menghantam Wims hitam raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan yang menggema terdengar, dan lubang besar ditiupkan ke tubuh Wim hitam oleh sambaran petir emas, sementara petir perak di sekitar tubuhnya semua dilahap oleh petir emas. Jika bukan karena petir emas telah menghilang hanya dalam waktu singkat, Wims hitam benar-benar bisa dihancurkan sepenuhnya. Namun, petir keemasan tampaknya telah membuat marah para Wim ini, dan melepaskan raungan ganas saat awan dan kabut melonjak ke arah lubang di tubuh dan meregenerasinya dalam sekejap. Para Wim kemudian membuka mulut untuk mengeluarkan hembusan sayap hitam ganas yang menyapu ke bawah dalam hiruk-pikuk, dan awan api di bawah mulai membakar lebih besar. Angin dan api saling melengkapi, membentuk lautan api besar yang mencakup area seluas hampir 100 km. Lautan api kemudian mulai turun, dan ruang di bawahnya diterangi menjadi warna merah cerah, seolah-olah seluruh ruang sedang dibakar. Ekspresi biksu Buddha Jin Yue dan pria tua berjubah putih sedikit berubah setelah melihat ini. Jika transender kesengsaraan gagal mengendalikan lautan api ini, banyak kultivator normal di bawah akan binasa. Semua kultivator di dekatnya juga menarik napas tajam secara serempak. Mereka tidak berpikir bahwa kesengsaraan surgawi akan begitu hebat bahkan pada tahap awal. Jika mereka berada di tempat Han Li, semuanya kemungkinan besar sudah menjadi abu. Di tengah lautan api adalah pagoda batu tempat Han Li tinggal. Pagoda ini secara alami dilindungi oleh beberapa batasan, tetapi jika terkena lautan api, pasti akan hancur. Tepat pada saat ini, sebuah bola cahaya perak muncul di bagian atas pagoda, diikuti dengan teriakan yang jelas terdengar saat gagak api perak raksasa muncul. Ketika pertama kali muncul, Fire Raven hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi saat sayapnya melebar, ia membengkak hingga lebih dari 100 kali aslinya sebelum meluncur langsung ke lautan api. Suara gedebuk terdengar saat Fire Raven perak menghilang ke lautan api, tetapi di saat berikutnya, lautan api tiba-tiba mulai bergolak dengan hebat. Api merah menyatu dengan cepat ke arah Fire Raven raksasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, lalu dengan cepat menghilang di tengah kilatan cahaya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 1/5 dari seluruh lautan api telah menghilang, dan pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum seluruh lautan api lenyap. Namun, sebelum itu bisa terjadi, Wim hitam raksasa di atas membuka mulut untuk mengeluarkan semburan ki putih yang menyapu ke bawah. Ki putih tampak sangat biasa, tetapi saat menyebar di udara, lebih dari 10 paku es yang tajam dan tembus pandang yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki tercipta. Bahkan sebelum paku es mulai turun,
lolongan mengerikan terdengar dari dalam pagoda batu di bawah, diikuti oleh 5 tengkorak seukuran roda terbang keluar, lalu membuka mulut untuk mengeluarkan 5 aliran api glasial yang menyapu langsung ke atas. Setelah paku es bersentuhan dengan api glasial ini, kembali ke ki spiritual putih sebelum menghilang di tengah nyala api. Bahkan setelah kedua jenis serangan ini dibatalkan, Wims hitam tetap tidak terpengaruh sama sekali. Tubuhnya berputar, dan meledak di tengah ledakan yang menggema. Fragmen tubuh mereka kemudian berubah menjadi batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Yang terkecil dari bebatuan ini lebih kecil dari kepala manusia, tetapi yang terbesar berukuran lebih dari 10.000 kaki dan menyerupai gunung kecil. Dengan begitu banyak batu raksasa yang jatuh dari atas, seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan semua kultivator normal di bawah langsung memucat ketakutan. Di dalam ruang rahasia di tingkat terdalam dari pagoda batu, ada seseorang yang duduk dengan mata tertutup rapat di atas futon kuning. Spiritual Ki melonjak di sekujur tubuhnya, dan wajahnya cukup merah. Keringat bercucuran dari dahinya, dan sepertinya dia berusaha melawan sesuatu yang sangat sulit. Di depannya berdiri sepasang gunung mini, satu hitam dan satu biru, masing-masing tingginya sekitar 10 kaki. Di atasnya, ada 72 pedang biru kecil yang berputar di udara. Ada juga lapisan rune hitam yang melonjak di sekujur tubuhnya, meliputi baju zirah hitam pekat. Ada bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh ruang rahasia. Setiap titik cahaya hanya seukuran ibu jari manusia, tetapi mengeluarkan aura yang sangat dingin. Orang yang duduk di tanah adalah Han Li. Dilihat dari ekspresinya saat ini, dia sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Bintik-bintik cahaya abu-abu terus-menerus melayang di sekelilingnya, kadang-kadang mengambil bentuk monster jahat, serta proyeksi humanoid dari kedua jenis kelamin dan segala usia. Namun, terlepas dari apa bentuk bintik abu-abu cahaya itu, semuanya segera menerkam dengan kejam ke arah Han Li, hanya untuk dipaksa mundur oleh harta yang melayang di sekitarnya. Dengan demikian, penampakan jahat ini hanya dapat terus berdengung di sekitar area yang dikelilingi oleh harta karun. Namun, karena mereka dipaksa mundur berulang kali, makhluk-makhluk ini secara bertahap menjadi semakin kejam dan tidak sabar. Han Li sama sekali tidak mengindahkan makhluk-makhluk ini, tetapi situasinya tampaknya semakin berat baginya. Dalam ruang misterius tertentu di dalam pikirannya, klon indera spiritual berjubah biru miliknya saat ini terkunci dalam pertempuran dengan orang lain. Lawannya mengenakan jubah hitam pekat dan mengendalikan 72 pedang terbang hitam. Penampilan sosok berjubah hitam itu benar-benar identik dengan Han Li, tetapi ada cahaya merah yang berkilauan di matanya, dan tersenyum sinis di wajahnya. Seluruh tubuhnya juga diselimuti ki jahat, membuatnya menyerupai iblis yang maha kuasa. Han Li membuat segel tangan dengan kedua tangan, mengendalikan 72 pedang terbang birunya dengan satu tangan sambil melepaskan sambaran petir emas dengan tangan lainnya. Namun, Han Li berjubah hitam dapat dengan mudah melawan pedang terbang biru dengan pedang terbang hitamnya, dan dia juga melepaskan sambaran petir hitam yang bahkan lebih tebal daripada sambaran petir emas yang datang sebagai pembalasan. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan lebih dari 100 busur petir emas meletus dari tubuhnya sekaligus untuk membasmi sambaran petir hitam yang mendekat. Tiba-tiba, suara wanita yang sangat manis dan menyenangkan terdengar. Hehe, perlawanan itu sia-sia, bocah. Setan batin ini adalah replika lengkap dari dirimu sendiri, dengan peningkatan yang diterimanya dariku, itu bahkan lebih kuat darimu. Aku yakin kamu juga menyadari ini setelah berjuang begitu lama. Setan batin ini memang sedikit lebih kuat dari saya, tapi Anda mengalami delusi jika Anda pikir itu bisa mengalahkan saya. Anda hanya berhasil menyelinap ke dalam jiwa saya selama selang konsentrasi. Kalau tidak, setan batin ini tidak akan ada.
kata Hanli dengan ekspresi gelap saat dia membalik tangannya untuk mengungkapkan penggaris perak pendek, yang dia sapukan ke udara untuk melepaskan proyeksi penggaris yang tak terhitung jumlahnya ke arah iblis dalam. Kamu memang jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, dan itu tidak realistis untuk mengharapkan iblis batiniah belaka untuk menghancurkan jiwamu, tetapi jangan lupa bahwa kamu sedang melampaui kesengsaraan tahap integrasi tubuhmu. Aku tidak tahu bagaimana Anda melindungi diri Anda sendiri, tetapi dengan sebagian besar indera spiritual, dan kekuatan sihir Anda didedikasikan untuk pertempuran ini, tidak mungkin Anda berhasil melampaui kesengsaraan. Jika Anda tidak ingin mati, maka sebaiknya Anda serahkan baju zirah iblis itu. Setelah Anda melakukannya, saya akan segera pergi sehingga Anda dapat mengatasi kesengsaraan Anda dengan damai, kata wanita itu dengan suara seorang menggoda. Pemilik suara itu adalah Raja Iblis Surgawi, yang niat jahatnya pernah ditemui Hanli di kota Cloud. Itu entah bagaimana berhasil menyelinap ke dalam indera spiritual Hanli selama titik kritis dalam transendensi kesengsaraannya, kemudian menciptakan iblis batin ini untuk mencoba dan melahap jiwanya. Jika bukan karena indera spiritual Hanli jauh lebih kental daripada rata-rata kultivator, ada kemungkinan besar bahwa iblis batin akan berhasil. Kamu pikir aku akan mempercayai kata-kata Raja Iblis Surgawi? Aku menebak bahwa begitu pikiran untuk membuat konsesi terlintas di benakku, iblis batin akan segera menerkamku dan melahap jiwaku. Aku selalu mendengar itu Raja Iblis Surgawi paling mahir dalam pemaksaan dan sering dapat membunuh target mereka bahkan tanpa perlu melawannya. Tampaknya ini benar, jawab Hanli. Hehe, kamu benar-benar waspada. Kalau begitu, aku akan menunggumu jatuh ke kematianmu. Setelah tubuh dan jiwamu hancur selama kesusahan surgawi, aku masih bisa memulihkan baju zirah iblis. Suara Raja Iblis Surgawi tiba-tiba berubah menjadi suara laki-laki yang sangat kasar. Iblis batin menyapu lengan baju ke udara dan juga melepaskan proyeksi penggaris hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk membatalkan semua serangan Hanli. Ekspresi Hanli semakin gelap setelah melihat ini, dan tepat pada saat ini, bagian minoritas lainnya dari indera spiritualnya mengirimkan pesan kepadanya, menyatakan bahwa kesengsaraan surgawi akan mencapai tahap kritis, dan bahwa kekuatan sihir dan indera spiritual yang dia tinggalkan kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya. Karena itu, dia harus segera membunuh iblis dalam sehingga dia bisa fokus dengan sepenuh hati pada transendensi kesengsaraannya. Dengan mengingat hal itu, Hanli segera melepaskan raungan rendah, dan dia membuat segel tangan saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Setelah itu dia berubah menjadi kera emas pegunungan. Kamu mungkin bisa meniru seni kultivasi dan hartaku, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa meniru teknik transformasiku juga. Hanli meraung saat dia mengayunkan tinjunya ke arah iblis dalam. Dua semburan gelombang kejut emas yang luar biasa kuat melonjak, mengancam untuk menghancurkan iblis batin menjadi daging cincang. Tatapan aneh melintas di mata iblis bagian dalam, dan cahaya hitam melintas dari lengannya saat lapisan sisik hitam muncul di kulitnya, yang membuat gerakan meraih ke atas. Proyeksi cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas iblis dalam, membentuk jaring raksasa yang berhasil menahan gelombang kejut emas. Namun, begitu dua tinju emas raksasa itu tiba, jaringnya benar-benar hancur. Selama penundaan sepersekian detik ini, iblis dalam telah menarik 72 pedang terbang hitamnya kembali ke tubuhnya, lalu melepaskan geraman parau saat ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Sepasang tanduk hitam tebal muncul di kepalanya, dan ukuran tubuhnya membengkak secara drastis. Dalam sekejap telah berubah menjadi minotaur iblis bersisik hitam raksasa yang sama besarnya dengan kera emas, dan ia menjangkau langsung ke arah kepalan tangan kera dengan tangan kosong. Dua dentuman keras terdengar, dan kera emas raksasa itu dipaksa mundur beberapa langkah, sementara iblis dalam dirinya terpaksa jatuh dari atas, menghancurkan kawah besar ke tanah.
Setelah pertukaran tunggal itu, Han Li segera menyadari bahwa Minotaur itu tidak sekuat bentuk gunung raksasa, tetapi perbedaan tidak terlalu besar. Pada tingkat ini, bahkan jika dia bisa mendapatkan kemenangan, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Dalam keadaan ini, dia tidak mampu menunda lebih jauh. Sedikit urgensi muncul di mata Han Li, dan dia akhirnya mengertakkan gigi sebelum membuat keputusan. Kemampuan yang akan dia keluarkan selanjutnya akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, yang akan sangat merugikan transendensi kesengsaraannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Begitu dia memantapkan dirinya, dia segera melepaskan teriakan panjang, di mana proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka keenam matanya sebelum langsung terbang ke arah kera raksasa sebagai bayangan samar. Lapisan cahaya keemasan berputar-putar di atas tubuh Han Li, diikuti 2 kepala muncul di pundaknya bersama 4 lengan tambahan. Kera emas raksasa juga muncul dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan tubuhnya kemudian membengkak lebih jauh hingga beberapa kali ukuran aslinya. Pada saat yang sama, Han Li menarik napas dalam-dalam, dan bola cahaya keemasan muncul masing-masing di 6 telapak tangannya. Detik berikutnya, 6 bola cahaya keemasan mulai berkembang dengan cepat, dan bergabung menjadi satu untuk membentuk bola cahaya raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki. 3 kepala Han Li kemudian mulai bernyanyi serempak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam bola cahaya emas sebelum dengan cepat berputar mengelilinginya. Pusaran emas yang sangat besar langsung terbentuk di udara sebelum diangkat lebih tinggi ke atas oleh 6 tangan raksasa Han Li. Semburan kekuatan isap yang luar biasa meletus dari pusat pusaran, dan Minotaur jahat tersandung saat diseret paksa ke arah pusaran. Melepaskan raungan marah, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Itu adalah replika tubuh Han Li, tetapi karena ketidakmampuannya untuk meniru darah roh sejati, 12 transformasi kebangkitan adalah satu-satunya kemampuan yang tidak dapat ditiru. Dengan demikian, dia dibuat tidak berdaya dalam menghadapi serangan yang dilepaskan oleh kekuatan gabungan dari bentuk gunung raksasa Han Li dan Provenance True Devil Arts. Dalam keputusasaannya, Minotaur jahat melepaskan semua jenis harta, termasuk 72 pedang terbang hitamnya, 2 gunung ekstrim, dan penggaris hitam pendek untuk menyerang pusaran raksasa, semuanya sia-sia. Setelah harta mencapai sekitar pusaran, itu akan tersapu oleh rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pusaran, kemudian secara paksa ditarik ke dalamnya sebelum menghilang tanpa jejak. Pada titik ini, Minotaur jahat juga telah ditarik tidak lebih dari 400 kaki dari pusaran, dan memanggil Trisula merah di tengah kilatan cahaya hitam, lalu menjatuhkannya ke tanah, menggunakannya sebagai jangkar untuk menahan momentumnya sendiri. Ekspresi gembira segera muncul di wajah Minotaur yang jahat itu. Namun, tepat pada saat ini, Han Li menjerit pelan dan melemparkan pusaran emas ke bawah seperti gunung raksasa. Setan batin hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan lolongan kesedihan sebelum dibanjiri oleh cahaya keemasan.